Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azura MTV. Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Tak disangka dan tak diduga ternyata masih banyak warga masyarakat Sumatera Utara yang cinta pada pengajian, seperti tablik akbar, atau cinta pada ulama-ulama, rindu melihat wajah guru-guru agama, yang senantiasa kesehariannya mengajarkan ilmu agama, ilmu budi pekerti. Pada hari ini, Rabu tanggal 20 November tahun 2024 di Purbabaru, Lapangan Merah, ada ribuan masyarakat mungkin mencapai puluhan ribu yang terdiri dari berbagai daerah di Sumatera Utara, khususnya masyarakat Mandailing Natal, telah memenuhi lokasi pengajian tablik akbar, Haul Syekh Mustafa Hussein Nasution yang ke-69, pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Kakek Harun Mustafa Nasution calon Bupati Mandailing Natal yang populer disebut Onma. Kehadiran masyarakat Mandailing Natal khususnya adalah untuk mendengarkan ceramah dan kajian pandangan umum yang diisi oleh Ustadz Dasat Latif, seorang pendakwah dengan gaya ceramah humoris namun penuh makna. Mendengar nama Ustadz Dasat Latif, masyarakat sudah terbayang wajah dan gaya ceramahnya. Karena Dasat Latif telah populer di media massa, sehingga masyarakat Madinah berbondong-bondong, ramai-ramai mendatangi lokasi tablik akbar walau jalan menuju Lapangan Merah cukup terjal dan becek. Kita melihat kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, yang bisa kita katakan sudah tua, rela menaiki bukit Lapangan Merah demi bisa melihat dan mendengar ceramah Ustadz kondang ini Dasat Latif. Acara tablik akbar, Hail Syekh Mustafa Hussein Nasution yang digelar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi hari itu, juga dihadiri oleh para ulama-ulama Mandailing Natal. Guru-guru pesantren, Pesantren Mustafawiyah, Mustafa Bakri Nasution, Mudir Pesantren Mustafawiyah. Haji Abdul Bais, LC, Mudir Pesantren Simpang Suga, Mudir Pesantren Muhrisin. Al-Ustadz Ahmad Fauzan dari Sibuhuan, Ustadz Nurdin. Ustadz Gaul, juga dihadiri tokoh-tokoh Sumatera Utara dan Mandailing Natal, Ketua Partai Golkar Sumut, Musa Rajeksyah, atau Ijek, Wakil Gubernur Sumatera Utara periode yang lalu, sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Ketua Partai Gerindra Haji Erwin Effendi Lubis SH, yang merupakan Ketua DPRD Mandailing Natal, Ketua Partai Amanat Nasional Madinah, Haji Nisat Sidik, ada sobir kader Partai Golkar dan para tem pemenangan Harun Ihwan atau Onma. Yang tak kalah penting terlihat Ustadz Dasat Latif didampingi Harun Mustafa Nasution, calon Bupati Mandailing Natal yang selalu didoakan para santri Mustafawiyah untuk menang menjadi Bupati Madinah tahun 2024 sampai tahun 2029 agar ada perubahan yang lebih baik pada pemerintahan Mandailing Natal ke depan. Sebelum Ustadz Dasat Latif berceramah, Harun Mustafa Nasution mengucapkan selamat datang pada Al-Ustadz Dasat Latif dan terima kasih telah bisa hadir di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Ustadz Dasat Latif sudah lama kami tunggu-tunggu, kata Harun. Berikanlah kami pandangan dalam mengarungi lautan kehidupan. Musa Rajeksyah menyampaikan dalam sambutannya bahwa Harun Mustafa Nasution adalah sahabatnya. Ijek katakan sangat mengenal betul Harun dan keluarganya. Mustafa Bakri, Suhri, mulai dari masa sekolah dulu, mari kita doakan Mandailing Natal menjadi lebih baik. Masyarakat semakin sejahtera, semakin religi, semakin baik agamanya, yang terpenting kedamaian makin tetap terjaga. Tablik akbar ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan penuh kebersamaan. Politik riang gembira, Ustadz Dasat memukau ribuan jamaah dengan ceramah yang tidak hanya memberikan pencerahan agama tetapi juga diselingi humor segar. Namun, di balik humor tersebut, Ustadz Dasat menyampaikan pesan penting kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga salat dan bersedekah serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, terutama menjelang pilkada.
serunya. Bapak saya orang miskin. Tablik akbar Hail Syekh Mustafa Hussein Nasution ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan suasana politik yang damai dan konstruktif. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa semangat persatuan dan keharmonisan tetap menjadi harapan besar bagi masa depan Mandailing Natal. Kehadiran Ustadz Dasat Latif ke lapangan merah Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purba Baru, akan diulang lagi di masa syukuran kemenangan Harun Ihwan. Onma, Bahri Effendi melaporkan. Saya tidak mau cita-cita beli motor. Saya cuma mau mondok. Saya mau pesantren belajar agama. Tapi karena tidak mampu waktu itu, akhirnya saya sekolah umum. Tamat SMA, SMP saya merantau ke Makassar. SMA. Tamat SMA saya lulus di Sospol. Meskipun cita-cita jadi tentara. Karena ceper tidak lulus. Tamat S1 saya lanjut S2. Saya diterima jadi dosen. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tanpa sekolah di pesantren, saya bisa hadir di tempat ini. Adik-adik sekalian, kamu belajar agama dengan baik. Saya tadi di atas mobil saya melihat, andai saja anak-anak ini yang belajar agama jadi pegawai negeri, insya Allah negara kita jauh dari koruptor. Andai saja anak-anak kita yang sekolah di sini jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN, insya Allah negara kita makmur. Sayang banyak pejabat jadi perampok. Yang jadi pejabat banyak yang orang-orang mengeluarkan duit sampai puluhan miliar. Jadi pegawai nyogok ratusan juta. Akhirnya anak-anak santri yang jujur, anak-anak santri yang baik akhlaknya, tidak mau bertarung jadi PNS karena harus nyogok. Ibu mau nggak anaknya jadi pegawai tanpa nyogok? Bapak Ibu mau anak-anak kita ini jadi pegawai tanpa nyogok? Mulai dengan nanti 27 November, jangan kau terima uang sogok untuk pilih kepala daerah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau kamu terima 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Kalau ibu-ibu tolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu artinya kalian tutup masa depannya anak-anak santri jadi pegawai. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat dan pegawai. Saya menghormati kalian anak santri, maka saya turun di sini untuk sama-sama kita berjemur. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya malah dengar sebelum sampai di sini Pak Harun banyak yang WhatsApp saya, jangan datang ke situ, itu hanya kampanye. Saya mau bilang kampanye, kamu mau pilih silahkan, tidak mau pilih tidak usah. Karena saya dengar kabar siapa yang mendatangkan Ustadz Dasat Latif di Mandailing Natal, dia yang kami coblos. Karena ternyata lama juga orang menunggu-nunggu saya di sini. Padahal saya ini tidak cakep. Lebih cakep Pak Ije. Saya ini pendek, hitam, jelek, tapi saya penuh pesona. Masya Allah. Waktu saya diberitahu, Ustaz, ada juga hoax di Sumatera mengaku Madinah. Madinah hanya ada di Saudi. Ternyata Madinah itu Mandailing Natal.
Bapak, saudara-saudara sekalian, ayo saya perbaiki dulu perasaan saya. Ibu-ibu pernah nggak lihat antar jenazah? Pernah lihat antar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kalau orang meninggal, kata Nabi, 3 yang mengantarmu. Berapa dek? 3. Tapi kata Nabi, 2 yang kembali, 1 yang temani kamu masuk ke kubur. Masih ingat kan pelajaran ini, Bu? Ibu-ibu, berapa yang ngantar? 3. Berapa yang pulang? Berapa yang 1? Ya 1 lah Ustaz. Ya, jangan juga aku hubungkan dengan Pak Harun. Nah. Ya, yang pertama ngantar anak, keluarga, karib, sanak saudara, famili, ngantar semua. Ya kan? Begitu masuk, ada istrimu mau masuk ke dalam? Ada suamimu mau masuk ke dalam? Meskipun waktu kau digombal dulu waktu masih anak darah, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Lautan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ya, begitu meninggal, demi Allah tidak ada yang mau masuk ke kuburmu. Jangankan masuk, duduk saja semalam tidak ada yang mau. Dan lihat ketika kau dimakamkan, waktu kita dikuburkan, suamimu menangis, tapi dia injak-injaknya kau. Iya kan? Iya, iya. Ya. Nah, semua kembali. Yang kedua, mengantar. Apa itu? Harta. Mobilnya Pak Ijek, motornya, semua harta keluar, ngantar. Ada yang masuk ke kubur? Ada? Ada. Apa? Kain kafan. Kain paling murah, bukan kain sutra, bukan kain mewah-mewah, bukan kain apa? Kain kafan, kain paling murah. Jangankan bawa handphone, kantongnya saja tidak ada. Ya Bu, nggak mentang-mentang Pak Ijek nanti meninggal, bungkuskan sutra, kasih kantong, titip HP. Enggak, semua sama. Kita bawa apa? Kain kafan. Yang ketiga, yang mengantar kita, amal. Amal kebaikan, amal keburukan. Kalau amal kebaikannya banyak, tenang dia dikubur. Tapi kalau amal keburukannya banyak, menderita dia di dalam kubur. Masuk pengantar. Tunggu dulu, saya pakai kacamata. Saya baru operasi dan tidak bisa lihat cahaya terang. Nah, saya pakai dulu. Bukan gaya-gaya ini, Bu. Memang ini perlindungan. Tentu pahalanya yang kena matahari jauh lebih besar daripada yang dibawa panggung. Iya, makin banyak penderitaan dalam dakwah, makin besar pahalanya. Kita doakan, ya Nabi, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Kita salawat supaya matahari redup. Ayo salawat bareng-bareng, sama-sama kita. Salatullah, salamullah. Ayo adik-adik yang di belakang, sana santri, jangan kalah sama ibu-ibu yang di sana. Ayo salawat. Salatullah, ala yasin habibillah tawassalna. Ayo anak santri, Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bar. Sekali lagi, ayo selawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin. Sekali lagi.
ahlil bait. Coba diam semua di sini, diam semua, kita dengar itu yang di masjid. Ayo, ayo, kau salawatlah itu anak muda. Hui. Nah, kau salawat yang khusus di masjid. Salatullah. Gayanya. Ulang-ulang. Ada santri yang di masjid sana. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Itu mau poligami. Lobet begitu. Ayo sudah. Yang ketiga ngantar kita amal. Apa tadi yang satu, Bu? Lupa lagi. Apa yang pertama? Keluarga. Yang kedua apa? Harta. Yang ketiga amal. Masuklah kita di kubur. Begitu masuk kubur, datang malaikat yang tugasnya interogasi kita di kubur. Dia akan wawancara seleksi berkas namanya. Ya, ada 5 pertanyaan. Kalau sholatmu baik, tidak usah cemas. Semua pertanyaan akan dijawab oleh malaikat, oleh sholatmu. Datang malaikat. Ini orang baik sholatnya. Tanya malaikat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab. Das'at, mundur kau. Waktu kau hidup kau selalu rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau. Mundur. Malaikat ulang. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat saya menjawab. Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Jago ini. Barusan saya dapat. Ditanya lagi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat menjawab lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkar tambah giling kepala. Makin jago ini orang. Anak Mandailin Natal ini. Akhirnya Mungkar berkata, kir. Nakir. Kir. Kau maju, saya menyerah. Kata Nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma wakil. Nah, sama lah Pak Ahmad Fauzan, wakil kan? Ya. Akhirnya Mungkar Nakir naik ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu meninggal. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, malaikat, ketahuilah bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat waktu pengantin baru? Atau sudah lupa kasihan? Masya Allah. Waktu saya pengantin baru, Ibu. Dari mana anak kau belum merasakan? Ibu. Nyamannya. Begitu saya buka pintu, saya bilang, cepat sekali pagi. Begitu enaknya pengantin baru, sampai sekarang saya selalu mau ulang. Masya Allah. Tadi saya dengar sambutan mudir bahwa di sini anak yang ketiga digratiskan. Saya bertanya dalam hati, bagaimana kalau anak dari istri kedua dan ketiga? Pasti ibu-ibu udah setuju, gak usah nanti terbuka peluang poligami. Masya Allah. Akhirnya Allah berfirman, tidurkan dia karena baik sholatnya seperti tidurnya pengantin baru. Tidur. Berapa lama menunggu? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Guru kita pendiri pondok ini sudah 1100 tahun lebih menunggu di kuburnya. Sampai sekarang masih menunggu. Alhamdulillah ada pesantren seperti ini. Nah, itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak baik sholatnya, datang malaikat sudah siapkan godamnya. Dia putar itu godam. Sudah lama kau kutunggu bajingan. Kan? Ditanyalah dia. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget. Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia mau debat. Ditanya lagi,
Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung diblender. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kata Allah, Allah berfirman, itu pemuda Pancasila. Yang baik Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Pancasila, Pancasila. Bukan yang hadir di sini, karena yang hadir di sini pemuda Pancasila yang baik agamanya. Amin. Kenapa? Kita dikawal sama pemuda Pancasila untuk mengamankan dakwah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan saya ajak pemuda Pancasila sama-sama kita masuk surga nanti Pak. Syaratnya Bapak harus sholat, karena di surga tidak ada orang dalam.